Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Pancasila kita di bab 2, yaitu mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan bersama. Sebelum itu kita harus mengingat dulu pelajaran di bab 1, yaitu mengenal nilai-nilai pada sila-sila Pancasila. Dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Lalu keterhubungan atau keterkaitan antar nilai sila-sila Pancasila yang saling berketerkaitan dan berketerhubungan antar yang lainnya tanpa tidak bisa dipisahkan antar satu nilai dengan nilai yang lainnya. Nah, sekarang kita harus mengenal dulu Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini beragam suku, beragam agama, adat, kebudayaan, dan bahasa dan identitas diri antar setiap warga masyarakat di Indonesia pun berbeda. Maka dari itu Pancasila sebagai pemersatu bangsa sangatlah penting. Ada dua pengertiannya. Yang pertama, dasar kehidupan bernegara. Pancasila sebagai pemersatu bangsa artinya sebagai dasar kehidupan bernegara yang menjadi landasan dalam menjalankan kehidupan bernegara. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai pemersatu bangsa ini sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia. Jadi kita tahu bahwa hukum di Indonesia sudah dibukukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan ini berlandaskan dari Pancasila, nilai-nilai Pancasila yang tidak boleh bertentangan dengan setiap sila-sila yang terkandung pada Pancasila. Jadi di setiap lingkungan pasti ada namanya aturan. Nah, aturan ini akan dilakukan dan dilaksanakan oleh setiap warga yang berada di tempat itu. Seperti contoh di sekolah pasti ada aturan. Nah, aturan ini dibuat untuk diikuti dan dilaksanakan oleh setiap warga sekolah, yaitu murid, guru, security, bagian administrasi, atau siapapun yang ada di dalam sekolah harus taat dalam melaksanakan aturan yang sudah ada. Maka aturan di sekolah ini harus mendorong keadilan, tanggung jawab, dan saling menghormati antar warga sekolah. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara. Kita harus tahu dulu apa itu dasar. Dasar itu artinya landasan kita sebagai penopang dalam menjalankan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Artinya Pancasila sebagai dasar negara, sebagai landasan utama yang kokoh untuk kita jalankan terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Kita harus juga mengenal apa itu hak dan kewajiban. Hak itu adalah yang kita terima, yang kita dapat. Lalu kewajiban itu sendiri artinya apa yang harus kita lakukan, kita laksanakan di lingkungan kita berada. Seperti hak mendapatkan perlakuan yang adil, pendidikan, rasa aman, kesempatan menyampaikan pendapat, itu termasuk hak kita. Lalu kewajiban kita apa? Kewajiban kita melakukan dan mematuhi aturan yang sudah berlaku, menghormati orang lain, menjaga persatuan, dan ikut bertanggung jawab dalam menjaga persatuan dan yang lainnya. Maka hak dan kewajiban ini perlu dilaksanakan secara bersamaan dan seimbang. Tidak bisa kita hanya menerima hak kita tanpa melakukan kewajiban. Begitu juga kita melakukan kewajiban tanpa mendapatkan hak kita sendiri. Jadi hak dan kewajiban ini sangat perlu dan penting dilaksanakan secara seimbang dan sejalan. Lalu yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup. Arti pandangan hidup di sini adalah apa yang mau kita tuju, apa yang mau kita lihat di kedepan harinya nanti. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup artinya bagaimana cara kita berpedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Nah, kalau kita buat dalam peta konsep, kita bagikan dari berpikir, bersikap, bertindak, lalu tujuan akhirnya. Nah, melalui berpikir kita akan dapat mempertimbangkan kebaikan bersama. Lalu
dengan bersikap, apa yang kita dapat? Menghargai perbedaan dan bersikap adil. Lalu bertindak, bagaimana kita melakukan suatu perbuatan seperti menolong, bekerja sama, menaati aturan, melaksanakan tanggung jawab tadi. Lalu tujuan dari berpikir, bersikap, bertindak, tujuan akhirnya apa? Apa yang dicapai? Nah, yang dicapai adalah kehidupan yang rukun dan bahagia bersama sebagai warga Indonesia. Ini sangat penting ya, perlu diingat Pancasila sebagai pandangan hidup. Selanjutnya yang terakhir, bukan yang terakhir ya, mengamalkan. Bagaimana mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup? Kita harus tahu dulu lingkungan kita ada 4 ya. Biasanya yang kita dengar hanya 3, yaitu di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Sekarang kita tambahkan yaitu di dunia digital atau di tempat dunia maya. Yang pertama kita bahas dulu di rumah. Bagaimana kita mengamalkan Pancasila di rumah? Seperti menghormati orang tua, berbagi tugas pekerjaan rumah, dan membantu anggota keluarga. Yang di sekolah bagaimana contohnya mengamalkannya? Bermusyawarah, menghargai teman, tidak mengejek, tidak memukul, sopan santun dalam berbicara, bekerja sama. Sedangkan di masyarakat, di lingkungan masyarakat kita, seperti kita melakukan gotong royong, menjaga kebersihan, dan menghormati tetangga. Nah, di sini nanti kalian bisa tambahkan contoh-contoh lain dalam mengamalkan Pancasila ya, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pertama sampai dengan kelima. Lalu di sini mengamalkan Pancasila yang terakhir di lingkungan dunia digital. Artinya digital ini kalian kan sudah mempunyai HP, maka kalian bisa berinteraksi di media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan lain-lainnya. Nah, di sini pasti kita akan melihat begitu banyak video dan gambar. Nanti di bawah itu ada kolom untuk kita menyukai, tidak menyukai, mengomentari atau berbagi, share link di dunia digital. Nah, di sini kamu bagaimana mengamalkan Pancasilanya? Dengan cara kamu berkomentar sopan, tidak menyebarkan berita bohong, dan menghargai perbedaan. Berkomentar sopan ini kamu bijak dalam berkata-kata melalui ketikan di kolom komentar. Lalu tidak menyebarkan berita bohong, kamu membuat postingan status atau story yang bisa dilihat orang banyak dengan menghujat agama, menghujat suku atau yang lainnya. Oke, di sini sangat penting ya. Jadi kuncinya yaitu kita harus berpikir dulu, lalu bersikap baik, lalu melakukan, bertindak. Ya, ini kunci dalam cara mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup. Selanjutnya yang keempat yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, kita sudah membahas 3 dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Kita harus tahu dulu arti dari ideologi. Ideologi kata dasarnya ide. Ideologi artinya gagasan, pandangan, ide, nilai-nilai dan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam kehidupan. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara artinya Pancasila menjadi kumpulan nilai yang menjadi cita-cita dan tujuan bangsa kita. Cita-cita bangsa kita apa? Cita-cita bangsa Indonesia apa? Yaitu masyarakatnya yang adil, makmur, dan sejahtera. Dari mana kita dapatkan cita-cita bangsa ini? Dengan cara kita melaksanakan atau mengamalkan Pancasila, nilai-nilai Pancasila ini di setiap lingkungan sosial kita. Oke? Yang selanjutnya, apa hubungan keempat kedudukan Pancasila ini? Tadi kita sudah bahas 4, Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yang kedua dasar negara, yang ketiga pandangan hidup, dan yang keempat ideologi negara. Hubungan keempat kedudukan Pancasila ini saling berhubungan, saling berketerkaitan antar satu dengan yang lainnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau hanya satu saja yang kita lakukan, yang 3-nya kita abaikan, ini belum sepenuhnya kita melaksanakan atau mengamalkan nilai dari Pancasila. Makanya dari itu tadi untuk mencapai tujuan akhirnya yang adil, makmur, dan sejahtera,
kita harus mengamalkan setiap kedudukan Pancasila ini, lalu mengkombinasikan dengan nilai-nilai Pancasila yang ada di lingkungan sosial kita. Oke, ingat, setiap nilai Pancasila saling berhubungan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan, ya. Kita tidak bisa mengamalkan hanya nilai agama atau nilai bermusyawarah, karena itu tidak akan memenuhi dari nilai-nilai Pancasila. Yang selanjutnya kita akan bahas. Sebelum itu nanti kalian akan tuliskan juga contoh-contoh lainnya sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila sesuai dari 4 lingkungan tadi, di rumah, di sekolah, masyarakat, dan di dunia maya atau di digital. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dihafal nilai-nilainya atau dihafalkan bunyi dari sila-sila itu, tapi harus diamalkan setiap harinya di setiap lingkungan dimanapun kita berada, baik di sekolah, di rumah, ataupun di mana, di lingkungan baru pun tetap kita amalkanlah nilai-nilai Pancasila itu agar tercapai tujuan akhirnya, yaitu adil, makmur, dan sejahtera. Untuk tugas akhirnya, ini ada kuis cepat, nanti kalian tuliskan jawabannya di buku tugas dan tuliskan sesuai pemahamanmu dengan kalimatmu sendiri tanpa mengcopy paste yang ada di Google. Sampai di sini pertemuan kita. Kalian tetap ingat bahwa setiap nilai-nilai Pancasila saling berhubungan dan memiliki peran yang sangat penting antar yang satu dengan yang lainnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam.